Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa jamil malaikatil muqarrabin wa jami' muallimina wa masyaikhina wa asatidatina wa jami' muallimina wa masyaikhina wa asatidatina khususan muallif hadzal kitab nafa'ana Allahu ta'ala fi ulumihi fid darain. Thumma ila jami' ahli maqabili hadhil qarya khususan muassis hadzal masjid anallaha taghashshahum bil maghfirati wa rahmah syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita niatin Fatihah buat saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Fatihah ini Allah jadikan senjata yang bisa menghancurkan orang-orang Yahudi atau musuh-musuh Allah sesuai dengan hadis Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Al-Fatihah susun ikhwanina fi Palestina wal mujahidin fi Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abara fi qawlin la minhu wa la na'am. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat
ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Naim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Al-maqalatu as-sadisatu wal 'ishrun. Nasihat yang ke-26. Qala musannifu rahimahullah ta'ala kila kufranun ni'mah lu'mun wallahu a'lamu bimuradihi. Kila dikatakan kufrun nikmah, kufrun lu'mun, kufur nikmat adalah perbuatan yang tercela. Wal muradu minhu, adapun maksud daripada perkataan ini ada musyukri nikmat dalil ala di'anatin nafs. Orang yang tidak mensyukuri nikmat merupakan pertanda orang itu hina. Di saat kita kufur nikmat, di saat kita tidak mensyukuri nikmat, tidak terasa kita itu lagi dihina, masuk kategori orang yang hina. Dina'atun nafsi, orang yang pertanda orang itu dirinya hina. Lalu siapa orang-orang yang tidak bersyukur? Yang pertama dikatakan isa'atul istikhdami ni'mah au ni'amillah. Di antara orang yang tidak bersyukur, pertama penyalahgunakan nikmat-nikmat Allah. Orang dapat nikmat tapi nikmat itu disalahgunakan. Ini masuk kategori istidraj. Tahu istidraj? Istidraj aslu kalimat itu daroja. Artinya apa? Daroja itu naik satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Istidraj itu azab berupa kenikmatan. Dengan nikmatnya itu padahal baginya itu ada azab. Alhamdulillah. Azab berupa kenikmatan artinya apa? Di dalam nikmat itu ada azab. Hingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan Allah kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulla syai'in, kami membuka pintu-pintu kesenangan untuk mereka, hatta idza farihu, sehingga mereka gembira, bima utu akhadnahum baktatan wa hum mublisun, di saat mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong sehingga mereka diam baru putus asa. Jadi orang ada kalanya dikasih nikmat, nikmat itu di dalamnya ada azab.
Apa alamatu istidraj? Apa ciri-ciri orang yang dikasih istidraj? Dikasih nikmat tapi ada siksa, ada azab di dalamnya. Yang pertama, orang itu dikasih nikmat tapi jarang ibadah. Banyak nikmat terus jarang ibadah. Pekerjaannya lancar, rezeki berlimpah, tapi dengan rezeki berlimpah dia lalai dengan ibadah kepada Allah. Bahkan sampai berani meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Berarti dalam rezeki itu ada azab, namanya istidraj. Lancar tuh urusan, apa yang dia pegang jadi lancar, tapi dengan ibadah dia itu lalai, bahkan berani meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Berarti dari nikmat itu ada yang namanya istidraj. Kemudian yang kedua, adanya ketenangan. Merasa diri baik-baik saja ketika tidak beribadah, merasa diri baik-baik saja ketika melakukan kesalahan, merasa diri baik-baik saja atau tenang saja, tidak gelisah saat tidak menjalankan ibadah. Kemudian yang ketiga, orang itu jarang sakit. Nyari aja rezeki gampang, gak sakit-sakit, jarang sakit. Padahal sakit itu nikmat. Kenapa dibilang nikmat dari Allah? Sebab ada dosa yang tidak bisa diampunin kecuali dengan Allah turunkan suatu musibah atau penyakit. Ketika itu apa? Orang menyikapi sakitnya itu, ada saat itu orang dekat dengan Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rintihannya dirindukan oleh Allah. Di saat sakit itu apa? Dosa berguguran, doa pun mustajab. Dan dengan adanya sakit itu, kesempatan orang mengingat Allah. Tapi ketika nikmat terus, tidak ada sakit, hati-hati. Bisa jadi di situ adanya nikmat, namun di dalamnya ada azab atau istidraj. Makanya ba'dul mutasawwifin atau orang-orang tasawuf, para muqarrabin, mereka itu apabila tidak mendapatkan ujian justru mereka itu sedih, bukannya menantang, sedih. Jangan-jangan diistidraj. Bapak ibu tahajudnya rajin, tiap tahun, tahunan, udah puluhan tahun nggak terjaga. Duhanya alhamdulillah, puasanya alhamdulillah, tapi kagak ada ujian, berarti belum naik tingkat. Sedih, kenapa begini aja? Bukannya menantang, tapi di situ bisa jadi apa? Dalam kenikmatan itu bisa jadi orang itu ada suatu azab atau istidraj. Kenapa? Untuk menambah kualitas ketaatan orang itu ada ujian. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang tidak bersyukur. Adamul istikhdam ni'amillah fi asya'illati yardah Allah. Orang itu tidak mendayagunakan nikmat Allah pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat, tapi nikmat itu tidak dipakai pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanda orang itu kufur nikmat. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, kata Nabi. Nikmatani magmunun fima katsirum bainan nas. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia
as-sihah. Yang pertama itu sehat. Sehat itu baru terasa mahal, baru terasa dibutuhkan ketika sehat itu dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah. Orang baru merasakan betapa perlunya gigi ketika orang itu sakit gigi. Orang baru merasakan betapa perlunya kaki ketika kaki itu sudah mulai sakit. Bahkan ketika itu baru mengatakan, sempat ada yang mengatakan, enak amat jadi orang yang sehat atau yang sakit. Kalau boleh ditukar sehat saya, sehat dia ke saya, sakit saya dipindahkan ke dia, atau beli aja, niscaya saya akan ibadah. Kenapa? Mahal sehat itu. Tapi orang sering melupakannya. Sampai bilang, sayang amat, sayang. Itu begitu mahalnya sehat. Tapi orang banyak melupakan nikmat sehat. Yang kedua, al-faragh. Apa faragh? Nikmat waktu. Banyak orang yang melupakan nikmat waktu. Ketika waktu itu sudah berlalu, sudah lewat, baru dia mengatakan, cepat sekali waktu ini sudah datang. Tahu-tahu sudah datang. Tahu-tahu udah ketemu puasa. Tahu-tahu terus berputar. Pantas kalau Allah mengatakan wal asri, demi masa. Kalau kita bilang, ngapain Allah bersumpah demi masa? Ternyata para mufassirin mengartikan ayat ini tufidu jalalah. Apa tufidu jalalah? Menunjukkan keperkasaan Allah, kegagahan Allah. Karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan waktu, walaupun hanya 1 menit. Hari ini ada yang mati, waktu dikembalikan 1 menit. Yang barusan mati semuanya pada hidup lagi. Yang di dalam, yang barusan ada tsunami, air mundur lagi 1 menit. Ada yang bisa memulihkan waktu? Tidak ada. Itu sampai sedemikian rupa nikmat yang sering banyak dilupakan. Apa diantaranya? Nikmat sehat dan nikmat waktu panjang. Makanya dibilang tanda orang yang kufur nikmat, adamul istikhdam ni'amillah fi asya'il lati yardahullah. Orang itu tidak mensyukuri atau tidak menggunakan nikmat Allah pada hal yang pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang kufur, do'atut tabi'atu qana'ah wa yahtakir hasanat saghirah. Hilang sifat qana'ah. Apa sih qana'ah itu? Qana'ah itu kata Imam Ibnu Battal, aridho bi qada'illah wa taslim li amrillah ilman anna ma indallah khairun lil abrar. Orang yang qana'ah, orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Itu kalau sudah sampai sedemikian itu, orang sampai yang sifat qana'ah, ridho dengan ketetapan Allah, tidak mustahil orang itu bisa sampai ke makom Habibullah, Khalilullah. Sebab Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh kaumnya, Tuhan, gerangan apa yang membuat engkau dipanggil oleh Allah Khalilullah? Dijawab, ada 3 amalan yang aku jaga. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu puasa dan selalu memuliakan tamu. Ketika ada tamu, beliau nggak tanggung-tanggung menyembelih 1 ekor lembu atau kerbau. Yang kedua, aku yakin dengan yang namanya ketetapan Allah, takdir Allah. Itu orang yang ridho. Berarti orang yang ridho dengan ketetapan Allah itu orang yang qanaah, tidak nengok kiri kanan. Kenapa? Apa yang dikasih oleh Allah itu yang terbaik.
Dan orang kalau sudah ridho dengan dikasih oleh Allah, saya yakin dia nggak nengok kiri kanan, dia nggak ada yang namanya iri hati atau dengki. Sehingga dalam salah satu riwayat yang datangnya dari Imam Muslim, man la yashkuril qalil la yashkurillah. Siapa yang nggak bersyukur dengan yang sedikit, berarti orang itu nggak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang itu qillatu ta'ah. Di antara tanda orang itu tidak bersyukur, orang itu sedikit taatnya atau kurang ibadahnya. Sehingga dalam sebuah hadis yang datangnya dari Ibnu Majah, Rasul pernah bilang, tafazza' li ibadati amla'u sadruka gina. Wahai anak manusia, habiskan waktumu untuk ibadah kepada Allah. Niscaya aku akan penuhi di dadamu kecukupan. Ini sesuai janji Allah. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan taat kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Ditegaskan oleh Nabi, amla sadruka gina, kata Nabi. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jadi bukan kemiskinan lagi, fakir ditutupin oleh Allah. Kapan itu? Di saat kita menghabiskan waktu kita untuk Allah. Sesaat untuk Allah, nyari nafkah dunia untuk Allah, semuanya untuk Allah. Di saat itulah Allah yang akan mencukupkan, dijadikan orang yang qanaah. Wa sudda faqra, dan Allah akan tutup kefakiran itu. Wa in la taf'al malata yadaika syugula. Sebaliknya, jika engkau tidak melakukan atau tidak memenuhi, maka aku akan menyibukkan kedua tanganmu. Di saat orang itu tidak mendekatkan atau tidak ibadah kepada Allah. Wa asudda faqraka, dan aku walam asud faqraka, dan tidak akan aku tutup kefakiranmu. Jadi kalau kita ingin bersyukur, itu caranya yang pertama dengan lisan. Paling kagak mengucap tahmid, alhamdulillah. Sekalipun yang kita pinta itu belum dipenuhi oleh Allah, tetap kita memuji kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ketika sudah dikasih, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian dengan perbuatan, ketika yang dikasih nikmat itu berupa materi, sebagian dari materi dibelanjakan di jalan Allah. Ketika nikmat itu berupa kesehatan, dia jadikan nikmatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wa aklul haram. Di antara tanda orang itu kufur kepada nikmat, orang itu memakan yang haram. Kenapa? Karena rasa keputusasaan orang itu. Sekarang suka ada dalil, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu berarti apa? Ini kalimat ini kalau kita terjemahkan, kalau kita paham, seakan-akan merubah hukum Allah itu di dalamnya. Seakan-akan ada keputusasaan. Seakan-akan ada apa? Rahmat Allah nggak ada. Atau mungkin di situ kalau kita artikan nyari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Itu seakan-akan membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah.
menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Padahal ketika mengerjakan itu ada dua dosa orang itu dapatkan. Yang pertama menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Yang kedua dosa itu dia kerjakan oleh orang tersebut. Yang sering saya contohkan, ada orang datang untuk menagih kreditan, dibilang ke anak kita, nanti kalau ada yang datang ciri-cirinya begini, bilang ayah nggak ada. Kan ayah ada, nggak apa-apa. Itu bohong, nggak apa-apa, sekali-sekali bohong. Nah itu seakan-akan seperti itu. Ketika itu berkelanjutan dengan cara yang haram, jangan heran orang yang terbiasa dengan makan yang haram itu keluar perbuatannya pun yang haram juga, dan tidak akan berhenti dari perbuatan yang haram kecuali dia memberhentikan dari makanan atau dari hasil yang haram. Ini kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, at-ta'am badrul af'al, in akala khairan kharaja khairan, wa in akala syaron kharaja syaron, wa in akala syubhat kharaja syubhat. Makanan itu benih perbuatan. Ketika yang kita makan dari hasil yang halal, diajak taat, diajak ibadah, itu enteng. Gak cepet marah, gak cepet emosi. Kenapa? Yang kita makan yang baik. Diajak qiyamul lail enteng. Kenapa? Dari yang halal, keluar yang baik. Wa in akala syaron, di saat makan dari hasil yang tidak baik atau haram, jangan heran keluarnya pun perbuatan dari yang haram-haram, yang haram juga. Boleh makan dari hasil korupsi, gak mustahil keluar besok korupsi lagi. Kenapa? Belum berhenti dari makan yang haramnya. Di saat berhenti dari yang haram, baru orang itu berhenti dari perbuatan yang haramnya. Ini bahaya makanan haram. Dikasih ke anak, keluar juga perbuatan anak yang tidak bagus juga. Kenapa nih anak dinasehatin keras? Kenapa nih anak cepat marah, panas? Kenapa bisa berani begini? Tanya, jangan nyalain anak aja. Tanya diri kita sebagai orang tua akan lebih bijak. Apa iya saya udah ngasih makanan yang haram sama anak saya, sehingga anak berani membunuh, berani kasar membunuh temennya? Itu seperti itu. Bukan hanya lingkungan aja atau bai'ah, tapi tanya makanan yang kita kasih. Bahkan bahaya dari makanan yang haram, sekalipun dipakai berangkat haji, orang itu bertalbiyah, Allah tidak mengatakan la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik, tidak ada bahagia buat kamu. Ta'amuka haram, makanan yang kamu makan dibawa ke sini dari makanan yang haram. Masyrabuka haram, minuman yang kamu minum dibawa ke sini boleh hasil yang haram. Malbasuka haram, pakaian yang kamu pakai dibawa ke haram, ke Mekah ini bukan pakaian yang halal, boleh hasil yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mau diijabah doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi ngacam dari makanan yang haram itu yang paling berat ancaman ini apa? La yadkhulul jannah lahmun nabata minas sukhtin waqlu lahmin nabata minas sukhtin fanaru aula bihi. Tidak akan masuk surga orang yang dari makanan tumbuh dari yang haram. Panar aula bihi, neraka lebih utama baginya. Wakila wa suhbatul ahmaq, dikatakan lagi, dan sahabat yang bodoh. Siapa sahabat yang bodoh di sini? Wal muradu bihi wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabhi. Sahabat yang bodoh atau teman yang bodoh yaitu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Kalau udah bicara meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu berarti orang yang melakukan perbuatan zolim. Ini bahasa Arab itu halus, lembut, nggak main tembak. Jadi orang yang mencuri itu dikatakan zolim, nggak langsung dibilang maling. Lembut bahasa Arab itu. Ini definisi zolim. Wad'u syai' fi ghairi mawadi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim. Satu contoh, bapak punya sendal, yang beli bapak, yang pakai bapak ke masjid, tahu-tahu mau ke masjid sendal itu hilang, pindah ke tempat yang lain yang bukan pemiliknya, berarti yang membawa itu zolim namanya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya bahasa Arab itu halus. Sehingga Nabi itu ketika ada sahabat yang kentut, nggak langsung ditembak. Siapa yang kentut? Enggak. Bahasa Nabi itu halus. Kalau kita kan main ditembak aja, tapi bahasa Nabi itu betul-betul lembut. Man akala thuman au basolan falyatazil masajidana. Siapa yang makan bawang putih, siapa yang makan bawang bombay yang gede, falyatazil masajidana, hendaknya dia menghindar dulu dari masjid. Artinya apa? Wudu tuh yang barusan kentut. Kan nggak langsung dibilang siapa yang kentut. Itu bahasa Arab halus. Nabi ngajarin seperti itu. Wa sohbatul ahmak, dan bersahabat dengan orang yang bodoh, wal muradu bihi wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabihi, orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya meskipun dia tahu. Nah, dia tahu itu nggak boleh, itu dilarang, atau itu bukan miliknya, atau dia tahu itu jelek. Berarti siapa? Berteman dengan orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang tahu hukum tapi orang itu melanggar. Berarti dosanya dua. Udah tahu melanggar, itu orang fasik. Sohbatul ahmak, itu teman yang bodoh atau teman yang paling jahat. Siapa dimaksud di sini? Orang yang tidak taat dalam menjalankan perintah Allah. Dia tahu sholat itu wajib, dia tinggalkan, itu fasik. Makanya dalam kitab Muta'alim itu disebutkan, orang yang nuntut ilmu itu harus mempunyai hadaf, mempunyai tujuan. Jadi kita hadir di sini nuntut ilmu perlu punya tujuan. Apa tujuan yang pertama? Yang pertama mencari ridho Allah. Kalau sudah mencari ridho Allah, itu semuanya akan menjadi sempurna. Saya sering bilang, orang mengerjakan amal soleh dengan iman itu akan mendapatkan balasan dari Allah sekalipun amal soleh itu kecil. Bapak hadir duduk ngaji di sini, udah niat mau ngaji, tahu-tahu tidur, itu ada nilai pahala tidurnya aja. Bisa jadi tidurnya ada yang lagi ngimpi ketemu Rasul, kita nggak tahu. Kapan di situ? Tujuan ilmu, niatin mengharap ridho Allah. Sebab kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau laki perempuan, wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, baginya akan mendapatkan hidup yang bahagia. Walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan membalas dengan balasan yang lebih bagus dibanding yang pernah dia kerjakan waktu di dunia. Satu contoh, ada semut, ada nyamuk nempel di pundak kita. Itu nyamuk kira-kira ketika nempel di pundak kita, apakah kita merasakan berat? Saya yakin tidak. Kemudian nyamuk ditimbang di daun timbangan, apakah ada berat nyamuk itu berapa gram?
Orang mengerjakan amal soleh kecil, bahkan lebih kecil dari nyamuk, bagi Allah itu ada nilai pahala. Kapan? Ketika didasari dengan keimanan. Di dalam keimanan itu niatin adalah mencari ridho Allah. Sehingga Imam Ibnu Rushd mengatakan, madama lillahi tatimmu wa madama li ghairillah yanhatim. Yang apa-apa karena Allah akan sempurna, yang bukan karena Allah siap-siap menyesal. Ini iman. Nuntut ilmu semata-mata niat pertama tujuannya mencari ridho Allah. Yang kedua, hadir nuntut ilmu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Biar kita di dunia selamat, di akhirat selamat. Kemudian niat nuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau keluarganya. Dan yang terakhir, orang nuntut ilmu tidak lain untuk menghidupkan agama. Ini kita yang hadir di sini nih, lagi menghidupkan agama. Kata Allah, falaula nafaran min fiqatin minhum ta'ifatun. Kalau sekiranya ada sekelompok dari kamu datang keluar menuntut ilmu, lihat apa kau fiddin, untuk memahami ilmu agama, waliyungdziru ilaihim, ketika mereka kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, tidak lain untuk menyampaikan atau mengingatkan yang lain. Apa di situ nilainya? Menghidupkan agama. Bapak Ibu hadir ngaji di sini, habis hadir ngaji disampaikan kepada anak atau cucu atau mantu, tadi ngaji di sono dikasih tahu bahwa orang datang menuntut ilmu bukan sekedar datang, niatin datang pertama duduk di masjid itikaf, yang kedua itikaf mencari ridho Allah, nuntut ilmu mencari ridho Allah, yang kedua nuntut ilmu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, yang keempat, yang ketiga agar terhindar dari kebodohan, dan yang keempat menghidupkan agama. Itu sederhana aja kita sampaikan. Makanya dikatakan lagi, al-alimu akun adhar wa sahbatul ahmaq. Kembali lagi, orang alim yang durhaka itu lebih besar mudaratnya ketika melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena bagi orang alim ada nilai hukum, ada nilai plus. Satu contoh, Bapak di sini dianggap seorang ustadz atau kiai besar. Kiai nonton dangdutan misalnya di tempat hajatan, paling depan lagi duduknya misalnya. Buat orang biasa itu nggak ada nilai, sama aja. Tapi buat orang soleh atau kiai nonton dangdutan pada saat itu apa dibilang? Seorang soleh. Kiai aja nonton, nah itu ada dijadikan dalil. Dia aja nonton, yang katanya udah dipanggil ustadz atau kiai, nah itu ada nilai. Adharu, lebih berbahaya ketika melakukan kesalahan. Padahal itu nggak salah, apalagi melakukan salah. Kan nggak salah cuma ngelihat, atau mungkin nggak sengaja duduk karena lagi hajatan. Makanya pagi kiai yang ngerti itu ketika datang ke tempat hajatan ada semacam hiburan seperti itu, dia lebih baik balik lagi. Sebab kenapa? Akan terjadi fitnah. Bapak udah terkenal di sosial media, wow, Ustadz Anu nonton dangdut, padahal mah lagi kondangan, nggak sengaja. Tapi ada nilai di situ. Apalagi sengaja melakukan kesalahan. Begitu juga wal ahmaku, adapun orang bodoh, abid, dia tekun ibadah, justru lebih besar bahayanya dibandingkan orang alim tadi. Kenapa? Karena keduanya akan mendatangkan fitnah. Ada dua fitnah. Orang bodoh ibadah aja, tapi nggak ada pembimbing, nggak ada ilmunya, nggak ada mursyidnya, terus aja zikir aja. Bagus ya bagus, namun nanti pada
yang pada akhirnya nggak ada pembimbing, nggak ada mursyidnya, itu akan mudah menyalahkan orang lain. Paling bagus, paling suci itu yang paling lebih bahaya lagi, itu sampai seperti itu. Sehingga apa? Wasahbatul ahmak, berteman dengan orang yang bodoh itu tidak dijadikan panutan. Gila dikatakan lagi su'umun. Adapun berteman dengan orang yang bodoh akan mendatangkan kesia-siaan, atau orang bodoh di sini orang yang tidak taat atau orang yang sudah tahu suatu perkara, suatu hukum tapi dia tidak melaksanakannya. Atau berteman dengan orang fasik itu adalah sesuatu su'umun, perbuatan yang sia-sia. Karena kenapa? Su'umun di sini diartikan ghairu mubarak. Artinya mubarak, tidak berkah. Berteman dengan orang fasik itu tidak berkah atau tidak mendatangkan keberkahannya di dalamnya. Mengapa demikian? Nabi pernah mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ala man yukhaliluhu. Seseorang itu kalau melihat ukuran agamanya dengan siapa dia berteman. Bapak mau ngambil mantu, ibu mau ngambil mantu, lihat temennya siapa, gurunya siapa, ngajinya di mana. Itu yang bagus kayak seperti itu. Baru ngelihat, oh itu menjadikan mikyar, ukuran agamanya. Falyanzur ala man yukhaliluhu. Sebab ada pepatah mengatakan, berteman dengan orang tukang minyak wangi kebagian wangi, berteman dengan tukang las atau tukang api kita akan kepercikan apinya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau ngelihat orang itu sudah taubat, oh si anu udah taubat, sudah berhenti dari maksiatnya, lihat dengan siapa dia berteman. Katanya udah taubat, kok masih nongkrong di situ-situ aja ya. Nah, sebab kenapa? Teman itu menjadi barometer agama seseorang. Falyanzur ala man yukhaliluhu. Kama ruya at-Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmaq. Jangan berkawan dengan orang yang bodoh. Artinya mah iqta waddahu. Putus hubungan dengan orang yang membawa tidak manfaat atau orang yang fasik. Wal muradu bihi la tusahibuhu laqabihi halatuhu. Jangan berteman dengan orang yang berakhlak rendah. Wali anna tiba qad yasruqu tiba'uka minhu. Karena menghindari kejelekan atau wataknya itu akan menular kepada orang lain. Jadi orang itu berteman dengan watak yang tidak bagus, itu akan menular kepada orang lain. Kita punya anak, dia di rumah aja, itu temennya berarti lebih banyak sama ibunya, berarti lebih banyak mencontoh sama ibunya. Sehingga dibilang al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Ketika dia main di luar, pulang bawa apa yang dari luar, yang nggak bagus atau yang jelek. Loh, kemarin nggak begini bahasanya ngomongnya, kok dari luar main ngomongnya begini bahasanya. Itu apa? Qad yasriqu tiba'uka minhu. Orang berteman dengan tabiat yang tidak baik bisa mencuri atau bisa menular, menepak kepada orang itu. Orang berteman dengan ibu, anak sama ibu sering, oh kok anak suka dandan, suka ini, oh berarti ibunya, yang dilihat ibunya. Karena madrasah pertama ada pada ibunya, sekolah pertama pada ibunya, baru bai'ah lingkungan. Wawiya at-Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran.
Ada dua perkara orang itu dicatat oleh Allah termasuk golongan orang yang bersyukur, dan kedua orang yang bersabar. Wa in lam takuna fihi lam yaktubu Allah syakiran wala sabiran. Apabila tidak terdapat di dalamnya orang itu maka tidak dikatakan orang yang sabar atau yang bersyukur. Siapa di antaranya itu? Man nadhara fi dini ila man huwa fawqahu. Apabila seseorang ingin dicatat oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur dan juga bersabar dalam perkara agama, dia melihat orang yang lebih tinggi agamanya. Jadi kalau kita mau dicatat termasuk golongan orang yang sabar atau orang yang bersyukur, dicatat, ditakdirkan oleh Allah, lihatlah dalam perkara agama orang itu yang paling bagus agamanya. Saya pernah bilang kaum muhajirin itu pernah iri sama kaum ansor. Datang kepada Rasul, ya Rasul, enak jadi orang ansor, orang-orang kaya, bukan orang ansor, sama orang-orang kaya enak ya Rasul, pahala habis sama dia diborong semua ya Rasul. Nabi tetap senyum. Mau nggak kamu kayak dia? Kenapa bilang begitu? Iya, orang kaya punya pahala puasa, haji, sholat, bahkan jihad ada sama dia semua. Sedang kami segini aja ya Rasul. Rasul senyum. Kamu mau ngapain kayak dia? Pengen ya Rasul. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya, maka kamu akan sama seperti mereka. Ternyata apa? Orang kaya ngamalin juga. Datang lagi ke Rasul. Dia juga sama ya Rasul ngamalin. Apa kata Rasul? Isbiru mutahassiban. Sabarlah kamu dengan apa segala ujian, maka pahala kamu akan sama dengan pahala orang-orang kaya yang melakukan sedekah, jihad, puasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilai sabar. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Adapun dalam perkara dunia, dia melihat orang yang paling rendah. Jadi nggak usah ngelihat yang paling tinggi, ngedangak mulu, capek kita. Makanya kata Nabi, la hasada illa fitnaini tnataini. Tidak dikatakan iri dalam dua perkara. Rajulun atahullahu ilman fa'allamahu. Orang yang dikasih ilmu, dia mau mengajarkan ilmu, nggak milih-milih tempat. Kasih ilmu di mana aja dipinta, dia siap ngajar, nggak milih-milih tempat. Wa rajulun atahullahu mal bimuradi. Mudah-mudahan barokah manfaat apa yang kita sama-sama kita baca. Yang benar pasti dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sikum wa nafsi bitaqwallah wallahu alamu bi muradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah